semuanya. Oke, pertama barangkali saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri bagi rekan-rekan mahasiswa yang merayakannya. Oke, ini apa namanya, di pertemuan kali ini kita akan coba lanjutkan dari yang pertemuan sebelumnya ya. Kasusnya masih sama, yaitu di bagian pengujian hipotesis. Cuma memang barangkali case-nya yang agak sedikit berbeda ya. Tapi nanti di dalam materi ini hampir sama dengan materi sebelumnya, yaitu tabel tabel yang kita pakai adalah tabel T dan tabel Z ya, nanti yang kita pakai. Oke, nanti di sini akan ada dua kasus. Yang pertama, pengujian beda rata-rata untuk sampel kecil dan juga untuk sampel besar ya, dalam kasus perbedaan beda rata-rata. Nah, kemudian juga masih di kasus yang sama, yaitu di sini perbedaan rata-rata dari sampel yang berpasangan, yaitu dalam dalam yang lebih spesifik lagi, yaitu uji T yang berpasangan. Oke, nanti di sini yang pertama kita coba masuk di case yang pertama ya, itu case di apa namanya, diuji perbedaan rata-rata untuk sampel kecil di sini. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa nanti sampelnya adalah sama dengan yang di pekan sebelumnya ya. Ketika sampel kecil, yaitu biasanya jumlah sampelnya lebih kecil dari 30. Nah, karena di sini di kasus perbedaan rata-rata, maka di sini ada dua populasi ya, itu populasi pertama dan populasi kedua di sini. Nah, di sini juga nanti setiap populasi punya nilai standar deviasi ya. Jadi kalau standar deviasi sampel yang nanti disimbolkan dengan S1 dan S2 dari setiap populasi, nah, nanti di sini juga ada standar deviasi dari populasi sendiri, yaitu disimbolkan dengan sigma 1 dan sigma 2 di sini. Nanti di sini juga ada varians, tapi di sini kasusnya adalah standar deviasi dari populasinya tidak diketahui ya di sini. Tapi di sini kita coba asumsikan bahwa nanti nilai varians itu kan standar deviasi yang dikuadratkan ya, atau standar deviasi adalah akar dari variansnya. Jadi varians dari populasi pertama sama dengan varians dari populasi kedua, dan juga sama dengan varians di sini nilai varians. Jadi diasumsikan di sini nilainya sama. Nanti ukuran sampelnya jelas tadi lebih kecil dari 30, dan nanti setiap sampel dia punya nilai rata-rata di sini yang disimbolkan dengan X1 dengan X2. Nah, kemudian juga di sini punya nilai signifikansi yang sama, yaitu yang disimbolkan dengan alfa ya. Nah, sama dengan yang di sebelumnya, karena di kasusnya adalah sampel kecil, maka nanti yang kita pakai adalah tabel T ya. Sehingga ketika tabel T yang kita pakai adalah, yang kita hitung adalah nilai T hitungnya. Jadi nilai statistik uji yang nanti kita hitung berdasarkan nilai T hitungnya. Kemudian nanti kita hitung nilai S-nya di sini. Kemudian juga nilai V-nya. V di sini adalah batas dari nilai batas yang kita gunakan sebagai nilai T-nya di sini. Nilai dari T hitungnya. Oke, nah kemudian di sini untuk untuk variasi ujinya sama dengan yang pekan sebelumnya ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan uji dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, ataupun kita menggunakan yang sisi kanan saja, ataupun kita menggunakan sisi kiri saja di sini.
Di sini juga masing-masing definisi daerah penolakannya atau daerah kritis dan juga daerah penerimaannya ya tentunya berbeda ya antara uji 2 sisi dan uji 1 sisi. Nanti rekan-rekan tinggal menyesuaikan ya. Di sini kan misalkan di yang uji 2 sisi, ya di sini daerah penolakannya akan ada 2 kondisi, di mana nilai T hitungnya itu lebih kecil dari minus T alfa per 2 dan kemudian nilai V-nya di sini sebagai batasnya. Nah, kemudian juga atau kondisi T hitungnya lebih besar dari T-nya. T tabel di sini maksudnya ya, dari alfa per 2, kemudian juga dari V-nya. Oke, nah ini untuk kasus yang hampir sama sebenarnya, cuma sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi di sini sama-sama di sampel kecil, kemudian nilai N1 dan N2 juga diketahui, jumlah sampelnya adalah lebih kecil dari 30, dan kemudian nilai sigmanya atau standar deviasi dari populasinya ini juga tidak diketahui. Yang kemudian juga di sini nilai variansnya, kalau yang tadi di kasus yang pertama adalah diasumsikan sama, tapi di sini nilai variansnya diasumsikan berbeda di sini. Nah, di sini kondisinya semuanya sama, ada nilai rata-ratanya, ada nilai standar deviasi sampelnya, hanya nilai perhitungan T-nya agak sedikit berbeda di sini. Kemudian juga begitupun nilai perhitungan nilai V-nya di sini agak sedikit berbeda. Jadi kuncinya hanya di sini ya, di bagian yang ini. Nanti yang membedakan. Nah, kemudian untuk untuk nilai pengujiannya juga sama ya. Di sini untuk uji 2 sisi, kemudian uji 1 sisi, baik sisi kiri maupun sisi kanan akan sama di sini nilainya. Batasnya akan sama ya. Yang kita gunakan adalah tabel T di sini. Begitupun yang pertama tadi tabel T, baik untuk daerah penolakan maupun daerah penerimaannya. Jadi selama sampel kecil, makanya digunakan adalah cenderung untuk tabel T di sini. Oke, di sini saya coba ambilkan satu contoh ya, misalkan di sini. Nah, di sini dilakukan tes ya, tes IQ misalkan dari di sini ada kata kuncinya itu 16 siswa, kemudian dari satu daerah, kemudian di sini punya nilai rata-ratanya adalah 107 misalkan, kemudian dengan standar deviasinya adalah 10. Nah, kemudian di sampel yang kedua ada jumlahnya 14 dari daerah lain. Nah, kemudian di sini rata-ratanya adalah 112. Standar deviasinya adalah 8. Nah, kemudian di sini kita coba bangun asumsi ya, ataupun hipotesis. Nah, di sini bisakah disimpulkan bahwa IQ dari kedua daerah tersebut berbeda secara signifikan. Di sini jelas yang kita garis bawahi adalah sebenarnya beda nggak sih? Bedanya itu signifikan atau enggak? Nah, kemudian dari situ kita coba breakdown ya. Kita coba definisikan masing-masingnya. Di sana kan ada dua sampel berarti ya. Sampel yang pertama jumlahnya 16, kemudian sampel yang kedua adalah jumlahnya 14. Kemudian rata-ratanya tadi yang pertama 107, rata-rata yang kedua adalah 112. Kemudian tadi standar deviasinya adalah yang pertama 10, yang kedua adalah 8. Ini kan standar deviasi dari sampel ya, bukan standar deviasi dari populasi. Kalau standar deviasi populasi yang tadi disimbolkan dengan sigma tadi ya. Nah, tapi kan di sini tidak diketahui. Jadi memang
kondisinya adalah tidak diketahui di sini. Karena sangat sulit mengetahui standar deviasi dari sebuah populasi ya. Jadi yang bisa dihitung adalah standar deviasi dari sampel. Sangat sulit ketika dihitung standar deviasi dari sebuah populasi. Ya mungkin mudahnya ketika kita ingin menghitung standar deviasi tinggi badan saja, misalkan dari seluruh penduduk Indonesia, itu akan sangat sulit ya. Makanya kita butuh ambil sampel. Jadi misalkan dari total penduduk di Indonesia kita ambil sampel 100 misalkan. Nah, itu baru kita bisa hitung standar deviasinya. Tapi kalau standar deviasi dari populasinya itu sangat sulit. Sehingga di sini memang tidak diketahui ya nilai standar deviasinya. Tapi yang bisa kita hitung adalah standar deviasi dari sampel yang kita ambil. Nah, di sini kita hitung tadi kan standar deviasi kuadrat adalah nilai variansnya ya. Nah, ini variansnya kita hitung. Nah, kemudian di sini kan berarti kita temukan bahwa ya tadi di sini variansnya atau sigmanya di sini sigma kuadratnya dari sampel pertama dengan sampel kedua ini berbeda. Yang satu 100, yang satu 64. Sehingga nanti yang kita gunakan adalah di bagian yang ini ya, bukan di bagian yang ini. Jadi yang kita gunakan adalah bagian yang ini. Nah, kemudian untuk yang langkah uji hipotesisnya, nanti silahkan rekan-rekan pilih ya, bisa pakai uji satu sisi atau uji dua sisi. Harusnya hasilnya sama di sini. Nah, di sini ketika uji yang satu sisi kan berarti dua sisi ini ya. Misalnya kita pakai uji dua sisi, berarti kita akan punya H0 dan H1 ya. Nanti dibuka lagi catatan di minggu lalu, H0 itu berarti kan hipotesis nolnya dan H1 adalah hipotesis alternatifnya. Nah, di sini kita coba definisikan sesuai dengan yang tadi kita dapatkan di sini ya. Nah, kemudian kita coba hitung nilai T hitungnya. Misalkan kita dapatkan nilai sekian. Nanti rekan-rekan bisa coba hitung ulang ya. Barangkali di sini saya salah hitung. Nanti bisa coba hitung ulang nilainya tepat atau tidak. Nah, kemudian dari sini kita coba bandingkan nilai T hitungnya. Nilai T hitung kita bandingkan dengan nilai T tabelnya ya. Di mana tadi sigmanya adalah 0,01 ya. Nah, kemudian kalau di sini kan berarti kalau kita lihat definisi yang ini, di sini kan adalah sigma per 2 ya. Hingga kalau kita hitung, ya di sini ada sigma per 2 di sini. Sigma per 2-nya berarti 0,01 dibagi 2, hasilnya 0,05. Nah, di sini ada nilai V-nya tadi ya. Nah, nilai V-nya kan ini. Ada jumlah sampelnya, jumlah sampel pertama, jumlah sampel kedua dikurangi 2, sehingga hasilnya ada 28 di sini. Jadi nanti rekan-rekan bisa ngeliat di tabel nilai 0,05, kemudian untuk nilainya 28 di sini. Nah, kemudian kita dapatkan misalkan nilai tabel adalah minus 2,76. Nah, di sini kalau misalnya kita pakai uji dua sisi, berarti kan di sini ada dua kondisi ya, di arah kritisnya. Yang ini, yang bagian yang ini atau bagian yang ini. Nanti dicoba dibandingkan ya. Mana yang ini yang memenuhi syarat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba lihat yang ini, kalau kita masukkan nilai T hitungnya saja, ini ya minus 1,497, dia lebih kecil enggak dari 2,76. Atau misalkan T hitungnya di sini sebenarnya dia lebih besar enggak dari 2,76. Nah, berarti di sini ternyata kan nilai T hitungnya itu dia sebenarnya berada di antara ini ya.
berada di antara rentang 2,76 berada di antara rentang minus 2,76 dan 2,76 ya. Nah ini kan berarti kan dia harusnya kan berada di sini. Berarti kan dia dia itu tidak berada di daerah penolakan ya. Karena kita masukkan di daerah penolakan, berarti kan dia harusnya ditolak ya hipotesisnya. Tapi sebenarnya dia sesungguhnya dia berada di daerah penerimaan. Jadi sebenarnya nilai yang minus 1,47 itu adanya di sini. 1,47 itu beradanya di sini. Di sininya kan ada minus 2,7 tadi. 2,7 ya. Nah, kemudian di sini juga ada nilai 2,7. Nah, sehingga nanti di sini harusnya dia diterima. Nah, di sini diterima dengan tingkat keyakinan 99%. Nah, ini kan kalau pertama berarti kan di hipotesis awal yang kita punya kan di sini bisakah disimpulkan bahwa IQ-nya tidak IQ-nya dari kedua daerah tersebut adalah berbeda secara signifikan ya. Berarti kan sebenarnya yang di sini kan hipotesisnya diterima dia ya, hipotesisnya diterima di sini. Maka di sini harusnya ini ya, ini kalimat tidaknya tidak ada. Nah, berarti kan memang hipotesisnya diterima di sini. Karena dia berada di daerah yang diterima di sini. Karena di sini, kecuali di sini yang hipotesis yang kita bangun di awal, misalkan tidak berbeda secara signifikan, baru di sini ya nanti hipotesisnya diterima, berarti kesimpulannya ya tidak berbeda signifikan. Tapi karena di sini kesimpulan awalnya atau hipotesis awalnya adalah berbeda secara signifikan, berarti di sini karena diterima ya sudah, berarti di sini IQ-nya berbeda secara signifikan dari kedua daerah tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu barangkali. Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjut di kasus yang kedua ya. Nah, sekarang di sampel yang besar ya. Di sampel besar di sini. Nah, sampel besar sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi jumlah sampelnya itu dia lebih besar sama dengan 30. Nah, kemudian sama di sini standar deviasi dari populasinya itu tidak diketahui. Diketahui di sini. Nah, kemudian jika tidak diketahui nanti nilai standar deviasinya ini bisa diestimasi ya, atau bisa diasumsikan dengan standar deviasi dari sampelnya di sini. Jadi standar deviasi populasinya bisa diestimasi dari sampelnya kalau itu tidak diketahui. Nah, sama dengan case sebelumnya. Nah, di sini karena jumlah sampelnya besar, maka nanti yang kita gunakan adalah tabel Z ya. Dengan nilai Z hitungan nanti bisa menggunakan persamaan yang ini. Oke. Nah, untuk definisi pengujian hipotesisnya juga sama ya. Mana yang disebut daerah penolakan, mana yang disebut daerah penerimaan di sini sama ya. Sama dengan yang sebelumnya. Jadi ketika uji dua sisi, berarti nanti akan ada dua definisi di sini ya. Z hitung, kemudian nanti ada
ada dua kondisi ya untuk daerah penolakannya. Kemudian juga daerah penerimaan berarti dia akan ada berada di dua sisi ya di sini. Sebenarnya ini kemungkinan saya salah tulis di sini ya. Ini harusnya nilai alfa saja di sini. Bukan nilai alfa per 2 ya. Nanti saya coba cek lagi ya. Jadi ini harusnya Z-nya Z alfa saja, bukan alfa per 2. Tapi nanti saya coba pastikan lagi di sini. Oke, kemudian, nah ini kita coba ambil contoh yang kurang lebih sama di sini ya dengan yang sebelumnya. Di sini ada tes, kita lakukan tes di sini pada dua populasi ya di sini, karena ada dua kelas. Nah kemudian di sini berarti populasinya ada 40 dan juga yang satu 50 di sini. Di sini rata-ratanya adalah dari kelas pertama ada 74, kemudian dengan standar deviasi ada 8, kemudian dengan kelas kedua nilai rata-ratanya 78, kemudian dengan standar deviasinya adalah 7. Nah, di sini kemudian kita punya hipotesis awal ya. Nah, di sini ada hipotesis awalnya adalah tingkat kemampuannya berbeda di sini. Nah, kemudian jika iya apakah kelas kedua ini lebih baik dari kelas pertama? Nah, kemudian di sini kita menggunakan nilai alfanya adalah 0,05 di sini. Nah, dari sini kita coba definisikan ya. Kita coba breakdown. Nanti ada nilai sama dengan yang sebelumnya ya. Kita coba definisikan, berarti kan ada 2 sampel. Nanti ada sampel pertama dan juga ada sampel kedua. Berarti ada N1, ada N2. Kemudian ada tadi ya standar deviasi 1, standar deviasi 2 atau S1, S2-nya. Kemudian dari nilai rata-ratanya ada X1 dan juga ada X2-nya. Nah, di sini karena kita gunakan uji dua sisi di sini ya. Nanti bisa rekan-rekan lihat lagi di sini. Uji dua sisi. Nah, misalkan kita sudah tulis, kemudian sudah kita hitung nilai Z-nya, misalkan kita dapatkan di angka 2,49. Nah, kemudian di sini kita coba ambil ya, misalkan apakah dia ditolak ataupun dia diterima misalkan. Kita coba bandingkan, misalkan Z hitungnya, kemudian dengan Z tabelnya. Nanti rekan-rekan bisa lihat lagi di sini. Nilai Z-nya ini, Z tabelnya, kalau saya cek terakhir itu nilainya 1,96. Nanti bisa coba rekan-rekan lihat lagi ya di tabel distribusi Z-nya di sini. Nah, nanti ketika dia masuk atau terdefinisi dari di daerah penolakan ya, berarti kalau kita coba masukkan, berarti misalkan di sini ini harusnya nilainya minus ya ini tuh. Karena ini kan kalau kita hitungkan di sini harusnya atasnya minus ya. 74 dikurangi 78 kan di sini minus harusnya ya, minus 4. Nah, sehingga di sini harusnya hasilnya minus. Nanti saya coba perbaiki slide-nya ya. Ini minus harusnya. Sehingga nanti ketika dia dibandingkan dia di sini minus ya. Nah, ini. Jadi minus 2,49. Kemudian dia otomatis akan lebih kecil dari nilai Z-nya ya, nilai Z tabelnya. Yang nilainya minus 1,96. Sehingga sebenarnya dia ada di daerah penolakan ya. Sehingga di sini H0-nya ditolak. Pada tingkat signifikansi
5% di sini. Nah, di sini kalau berarti kan sebenarnya kalau yang ini kan asumsi awal mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda di sini ya. Apakah bisa dikatakan memiliki atau mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda? Nah, berarti di sini H0-nya ditolak ya. Berarti kan ini kesimpulannya saya keliru di sini ya. Nah, harusnya kan kesimpulannya di sini karena dia posisinya ditolak, berarti kan kesimpulan yang di sini harusnya ditolak ya. Nah, berarti kan di sini nanti harusnya kemampuan apa? Harusnya di sini jawabannya adalah di sini nih ya. Misalkan tidak memiliki ada kalimat tambahan tidaknya. Jadi sebenarnya ya kemampuannya sama gitu ya. Artinya kedua kelas ini memiliki kemampuan yang tidak berbeda gitu. Artinya misalkan ya sama, posisi kemampuannya sama di sini. Karena di sini asumsi yang kita punya adalah asumsi awal adalah atau hipotesis awalnya adalah tingkat kemampuannya yang berbeda. Berarti kan sama sebenarnya kemampuannya. Oke. Sampai di sini barangkali ada mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ya di sini. Nah, di sini ada pengujian beda rata-rata di sini. Tapi untuk case yang apa namanya sampel yang berpasangan. Sebentar. Nah, di sini sampel yang berpasangan di sini. Jadi nanti biasanya kasusnya adalah ada apa? Ada objek pengamatan. Kemudian di sini ada hasil pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Jadi kasusnya misalkan kalau rekan-rekan melakukan praktikum barangkali ya, praktikum katakanlah di lab, kemudian melakukan pengujian nilai tegangan misalkan atau nilai arus dalam sebuah rangkaian. Nah, kemudian di sana rekan-rekan melakukan 2 kali pengujian, objek pengamatannya kan sama ya. Di satu rangkaian yang sama gitu ya. Yang dihitung juga sama, misalkan nilai tahanannya kah atau nilai arusnya di sana. Tapi dilakukan 2 kali. Nah, di sana bisa dilakukan analisis statistik sebenarnya. Tapi kan selama ini ya tidak gitu kan, cenderung ya hanya analisis yang sederhana gitu ya, tidak sampai melakukan analisis pengujian hipotesisnya. Nah, di sini ketika sampel berpasangan, nah di sini nanti yang kita gunakan adalah nilai T hitung ya. Jadi nanti basisnya adalah tabel T di sini ya. Jadi sama dengan yang sampel kecil tadi ya. Yang kita gunakan adalah tabel T-nya di sini. Jadi tabel T, kemudian nanti dibandingkan T hitung nanti dibandingkan dengan tabel T-nya. Nah, ini misalkan saya coba ambilkan contoh sederhana di sini ya. Jadi misalkan ada sebuah objek di sini, kemudian yang menerapkan 2 metode ya. Ada metode lama dan juga ada metode baru di sini. Kemudian ya tadi di sini kan ada standar deviasi ya atau nilai D-nya tadi. Kemudian di sini juga ada nilai D kuadratnya tadi. Jadi misalkan dari objek yang pertama
saya definisikan sebagai karyawan ya di sini kan. Atau objek pertama misalkan nilainya 23 di metode lama, kemudian 24 di metode baru, dan seterusnya ya, sampai dengan objek ke 12 di sini. Nah, kita hitung selisihnya. Nah, kemudian setelah kita hitung selisihnya, kita hitung nilai kuadratnya ya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita hitung nilai rata-ratanya. Karena di sini ada nilai rata-rata di sini ya, yang nanti kita hitung di sini. Oke. Nanti untuk statistik ujinya sama ya dengan yang sebelumnya, baik yang uji 2 sisi maupun yang uji 1 sisi. Nah, di sini akan saya gunakan yang uji kiri berarti ya, sisi kiri di sini. Nah, misalkan berarti nanti kita definisikan nilai nilai T hitungnya. Kemudian nanti kita coba lihat nilai T tabelnya ya. Kemudian nanti di sini sama ya, di sini adalah harga V-nya tadi ya. Ini kan nilai V-nya. Kalau V yang biasa itu kan dia nilainya adalah, karena dia dari satu sampel, berarti di sini tuh ada N-1. Kalau tadi kan sebelumnya ada dua N ya. Ada sampel pertama dan ada sampel kedua. Sehingga makanya definisi nilai V-nya di sini adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Tapi karena di sini hanya ada satu sampel, ya sampel objek ini saja, berarti nanti ya N-nya hanya ada satu, berarti N-nya jumlahnya 12. Nanti berarti dia dikurangi 1, sehingga nanti N-nya adalah N11 di sini. Nanti daerah penolakannya berarti, kalau kita lihat T ya, tabel T mana. Misalkan kita kembali ke sini ya, misalkan yang ini. Kita ambil tadi berarti yang mana tadi? Yang ini, berarti nilai T-nya itu kita bandingkan yang ini. Berarti yang uji kiri ya. Nanti nilai T-nya bisa rekan-rekan ambil dari sini. Nah ini. Nilai T hitungan nanti dibandingkan. Karena yang tadi kita gunakan adalah yang ini ya, grafiknya. Nah, berarti di sini ini ya, masuk di daerah penolakan. Masuk di daerah penolakan karena memang dia kondisi ya T hitungnya ya memang kondisinya lebih kecil gitu ya, minus 2,293, kemudian dibandingkan dengan nilai T tabelnya ya, yaitu nilainya minus 1,796, sehingga dia masuk di daerah penolakan. Cuma memang saya lupa di sini ini ya, membuat asumsi awal di sini. Harusnya di sini saya ada asumsi awalnya. Nah, kalau misalkan nanti, karena di sini tanpa asumsi ya, tanpa asumsi, sehingga nanti di sini memang harusnya kesimpulannya juga belum ada di sini. Saya lupa menambahkan asumsi di sini atau hipotesis awal ya. Nanti saya coba perbaiki slide-nya. Ini sementara tanpa asumsi. Tapi kalau misalkan nanti rekan-rekan menemukan kasus seperti ini di soal ujian gitu ya, nanti rekan-rekan bisa menambahkan asumsi sendiri ya. Misalkan asumsi di awalnya adalah bahwa metode baru ini tanpa asumsi atau tanpa hipotesis ya. Tanpa hipotesis di sini. Jadi misalkan rekan-rekan nanti bisa menambahkan sendiri hipotesisnya. Misalkan hipotesis awalnya adalah bahwa metode baru ini memperbaiki kinerja dari metode lama misalkan. Itu hipotesis awalnya. Sehingga nanti ketika
sudah dihitung nilai T hitungnya, kemudian ada nilai T tabelnya, berarti nanti bisa rekan-rekan ini ya, apakah itu ada di daerah penolakan atau berada di daerah penerimaan nanti, sehingga kesimpulan yang di sini ya bisa rekan-rekan buat gitu ya berdasarkan hipotesis awal yang dibangun di sini gitu. Oke, materinya sudah untuk yang pekan ini selesai ya. Berarti di sini kita ada secara materi besar sebenarnya ada dua ini ya. Dua bagian, yaitu yang tadi beda rata-rata tapi dari dua kondisi, yaitu sampel kecil dan sampel besar. Kemudian tadi ada uji beda rata-rata tapi dari sampel yang berpasangan di sini. Oke. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri. Oh ya, untuk presensi silakan diisi di LDRU dulu ya. Nanti saya coba tarik ke Teraversanya. Yang minggu kemarin juga belum saya tarik ke Teraversa. Jadi silakan sekarang yang untuk pertemuan ini juga di input di LDRU-nya dulu. Sesuai dengan jamnya ya, sesuai dengan jamnya. Oke, baik, barangkali kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini, barangkali saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita pekan depan ketemu offline ya di kelas. Sesuai dengan, kalau di kelas nanti sesuai dengan jamnya ya. Berarti ada yang ketemu di hari Selasa dan ada yang ketemu di hari Rabu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dan tidak berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.